Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga keadaannya sehat, kuat, dan semangat. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. KBM kita pada hari ini yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran 1, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dengan detail. 2. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya dan di wilayahnya dengan terperinci. 3. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Ayo membaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng, banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan sesama. Marilah kita bersama-sama membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Bacalah dongeng pada halaman 95 dan 96. Bacalah dengan seksama dan dipahami isinya supaya nanti kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini. Kan kita sudah membacanya, maka kita akan tahu judulnya apa, yaitu judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada siapa saja? Ada Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Sifat tokohnya, Tupai itu suka menolong, sedangkan Ikan Gabus sabar. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di Kalimantan Barat. Awal ceritanya yaitu Tupai melihat ikan gabus yang lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, pesan moral yang kita dapat yaitu kita harus saling tolong-menolong, baik dengan teman, saudara, ataupun keluarga. 1. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Pendapatku yaitu Tupai dan Ikan Gabus sangat menarik dan menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Dan yang kedua yaitu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Hal baik yang perlu kita pelajari yaitu sesama teman harus saling tolong-menolong. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Nah, bacalah teks berikut ini. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskannya, dan mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Setelah membaca teks di atas, maka kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yang dihasilkan yaitu meja dan kursi. Kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Ayah Beni menghasilkan barang karena pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Yang pertama yaitu membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi sebuah kursi, dan menghaluskannya. Setelah selesai lalu mengecatnya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayah Beni adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Kayu berasal dari hutan. Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Tentu dapat diperbarui dengan menanamnya kembali. Berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi.
Pertama kali, pohon yang ada di hutan, lalu penebang kayu datang untuk memilih pohon yang sudah layak ditebang atau sudah tua, lalu dipotong-potong dan kayu tersebut diangkut ke kota dan dibawa ke kotanya itu bertemu seorang pengrajin. Nah, pengrajin inilah yang membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi atau meja, menghaluskannya lalu mengecatnya. Dan setelah itu pengrajin kayu menjualnya ke toko mebel. Dan toko mebel inilah orang-orang dapat membeli meja dan kursi dari buatan seorang pengrajin kayu. Dari proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi terdapat beberapa profesi atau pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu penebang pohon. Setelahnya pohon ditebang, dibawa oleh seorang supir. Setelahnya supir ada seorang pengrajin kayu, dan selain pengrajin kayu ada toko mebel. Nah, toko mebel ini di dalamnya ada seorang pedagang, yaitu pedagang meja dan kursi. Nah, berarti ada beberapa pekerjaan dalam proses tersebut. Jika dilihat gambar Pulau Kalimantan pada tahun 1950, seluruhnya masih berwarna hijau. Yang berwarna putih hanya di beberapa tempat saja, seperti di daerah Banjarmasin, Pontianak, dan sebagian negara Malaysia, yang jika disimpulkan pada saat itu hutannya masih lebat. Tahun 1985 sudah mulai banyaknya bercak-bercak putih yang berarti telah terjadi penggundulan hutan di beberapa wilayah. Daerah yang terjadi penggundulan hutan terutama di daerah utara dan barat Kalimantan, sebagian besar di wilayah Malaysia juga. Memasuki tahun 2000, penggundulan hutan semakin meluas lagi. Kali ini wilayah yang semakin berwarna putih berarti hutannya makin gundul, bertambah di wilayah Kalimantan Timur dan Selatan, sebagian daerah penggundulan hutan di wilayah Indonesia. Pada tahun 2005, penggundulan hutan itu semakin meluas ke pesisir Pulau Kalimantan sampai ke radius beberapa ratus kilo ke tengah pulau, semakin berwarna putih. Dan pada tahun 2010, penggundulan itu semakin luas lagi pada daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, semakin berwarna putih. Terakhir, dengan percepatan penggundulan hutan, diprediksi pada tahun 2020, hutan Kalimantan hanya akan tersisa di bagian tengah saja dan sebagian wilayah utara saja. Nah, berikut ini perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun, dari tahun 1950 sampai 2020. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ibu akan memberikan tugas latihan kepada kalian. Kerjakan sebisa dan semampunya di buku tugas kalian masing-masing pada halaman 101, nomor 1 sampai nomor 6, dan 102, yaitu bagaimana penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030. Jelaskan pendapatmu. Dan yang selanjutnya yaitu apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Anak-anakku semua, ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.